Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Simpanan, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try to keep up with me. Jadi kakak menikahinya karena sebuah kesepakatan. Terdengar seperti itu. Kakak tidak ingin mami menjodohkan kakak dengan anak temannya. Kamu tahu bagaimana mami kan? Apalagi sejak kematian tunangan kakak, mami terus mendesak kakak untuk menikah. Apa itu berarti pernikahan kakak dan Delia tidaklah sungguh-sungguh kan? Namun Dev terdengar hanya peduli pada hubungan kakaknya dan juga Delia. Bahkan dia begitu lega saat Darren yang bahkan memberitahunya jika selama ini dia bahkan belum menyentuh Delia karena menghargai kesepakatan mereka. Mungkin seperti itu, tapi kakak berencana untuk menjadikan pernikahan kami nyata. Sepertinya kakak sudah mulai menyukai Delia. Darren tersenyum manis, namun Dev terlihat menahan rasa kesalnya saat Darren berkata seperti itu. Kakak yakin? Bukankah kakak bilang jika kakak menyukainya karena wajahnya yang mirip mendiang tunangan kakak? Selama bersama Delia, kakak bahkan sudah mulai melupakan semua kenangan kakak dengan tunangan kakak. Meskipun kakak tahu, jika saat ini Delia sepertinya masih belum membuka hatinya untuk kakak. Mungkin dia masih memikirkan pria yang sudah menghamilinya dan meninggalkannya begitu saja. Dia sama sekali tak menceritakan tentang pria yang menghamilinya. Tidak. Katanya dia tidak ingin membahas tentang pria itu. Sudah larut. Sebaiknya cepat tidur. Lena pasti sudah menunggumu. Sebaiknya kamu mulai belajar mencintai Lena. Seperti kakak lihat, kamu hanya menyayangi anakmu saja. Darren pun menepuk pelan bahu Dev yang hanya bisa terdiam dengan masih memikirkan Delia dan sedikit merasa bersalah kepadanya. Meskipun bersamaan dengan itu dia sangat menyesalkan pernikahan Delia dengan kakaknya yang entah kenapa sangat membuat dadanya sesak. Dev pun menyandarkan kepalanya pada kursi yang ada di beranda itu dengan segala kegelisahannya setelah kedatangan Delia yang sukses membuatnya tak tenang. Namun di satu sisi dia juga senang karena Delia yang saat ini tinggal bersama mereka. Meskipun hal itu membuatnya semakin sulit untuk mencintai Lena untuk mempertahankan pernikahan mereka. Malam ini Dev pun memutuskan untuk tidur di ruang kerjanya, berusaha menghindari Lena yang sering mengajaknya melakukan hubungan di tengah-tengah rasa gelisahnya setelah kedatangan Delia. Sementara itu di dalam kamar, Darren kembali hanya bisa menelan saliva saat melihat Delia yang tidur menyamping. Bahkan dress tidur pendek yang dipakainya pun sedikit terangkat hingga memperlihatkan paha mulusnya. Tenangkan dirimu, Darren. Kamu sudah berjanji tidak akan menyentuh Delia tanpa seizinnya. Darren pun menghela nafas berat. Bahkan dia segera menarik selimut dan menutupi paha Delia dan memilih untuk tidur di sofa yang berada di kamarnya. Di mana hal itu membuat Dev yang melintas di depan kamar Darren yang sedikit terbuka pun sedikit tersenyum tipis dan lega. Karena rasanya dia begitu tak ikhlas jika melihat Delia tidur bersama pria lain, meskipun itu adalah suaminya yang bahkan kakaknya sendiri. Keesokan paginya Delia yang sudah terbiasa bangun lebih awal pun membuka pelan matanya. Bahkan dia pun tersenyum tipis saat melihat Daniel putranya yang masih tertidur di keranjang bayinya. Mas Darren,
Gumamnya dengan pandangan lirih, menyadari jika pria itu benar-benar begitu menghormatinya dan juga kesepakatan mereka. Meskipun Delia sadar jika selama ini Darren sering menahan diri saat bersamanya, apalagi saat ia masih berada di masa nifasnya. "Kamu benar-benar pria yang baik, Mas," gumam Delia setelah itu, lalu menarik selimut dan menutupi tubuh Darren yang saat ini sepertinya sedang kedinginan. Karena sudah terbiasa bangun pagi untuk masak, Delia pun keluar dari kamar untuk sekedar membantu Biromlah yang sudah berumur, yang memang pekerjaannya hanya memasak, sementara untuk mengurus segala kebersihan rumah dilakukan oleh pekerja harian. Setelah mencuci muka dan menjepit rambutnya, Delia pun memakai kedringan untuk menutupi dress tidurnya. "Loh, hai." "Morning, Delia." Dengan tanpa dosa, Dev pun tersenyum melangkah pelan mendekati wanita yang saat ini hanya bisa memundurkan langkahnya sambil menggenggam kedringan yang menutupi dress yang memang sedikit seksi itu. Delia memalingkan wajahnya berencana untuk mengabaikan Dev, lalu berjalan menuju tangga untuk menuju lantai dasar penthouse tersebut. Namun Dev langsung menahan tangan Delia hingga membuat langkah Delia kembali berhenti. "Lepaskan, seseorang akan melihat kita." "Lepas, Dev." "Kenapa? Kau tidak ingin mereka sampai tahu siapa dirimu?" "Kamu juga tidak ingin istrimu dan mamimu tahu kan? Jika aku dulu sempat menjadi simpananmu kan? Maka dari itu lepaskan aku, Dev. Kita sudah mempunyai kehidupan masing-masing." Tangannya semakin mendorong tubuh Delia hingga membuat wajah mereka semakin tak berjarak. "Aku sudah tahu semuanya. Kalian menikah karena kesepakatan kan? Bahkan aku juga tahu jika kamu menyukaiku dan tak bisa melupakanku. Kenapa? Apa semua permainanku sangat berbekas? Anda terlalu percaya diri. Bagaimanapun pernikahan kami, Mas Darren tetaplah suamiku. Maka dari itu jaga sikapmu, Dev. Jika aku tidak mau, kamu sama sekali tidak berubah, Delia. Kamu selalu gugup saat bersamaku." Dev membelai wajah Delia, bahkan dia hendak meraup bibir Delia. Namun Delia segera mendorong tubuh Dev dan tanpa mengatakan sepatah kata pun, Delia pun menuruni tangga dengan jantung yang semakin berdetak kencang. Namun Delia kembali menghentikan langkahnya dan melihat ke arah atas tangga di mana Dev masih meratap ke arahnya dengan senyum miring dan kedua tangan yang ia masukkan ke dalam saku celananya. Tidak ingin membuat semakin perasaannya kembali gelisah dan gugup, Delia pun bergegas menuju ke dapur. Non? Selamat pagi, Bi. Apa Nona butuh sesuatu? Biar Bibi buatkan, Non?" "Tidak, Bi. Aku hanya ingin membantu Bibi membuat sarapan." Tidak usah, Non. Tidak apa-apa, Bi. Aku bosan jika terus di kamar." "Memangnya Baby Daniel belum bangun?" "Belum, Bi. Dia memang bangun lebih siang." "Ada nasi sisa semalam, Bi?" "Ada, Non. Mau bikin nasi goreng? Bibi buatkan ya?" "Tidak usah, Bi. Aku sudah biasa membuat nasi goreng dan Mas Darren sangat suka nasi goreng buatanku." "Syukurlah, Non. Sepertinya Tuan Darren benar-benar sudah bisa move on." "Bibi tahu tentang Mas Darren?" "Ya tahu atuh, Non. Saya sudah bekerja di sini selama 10 tahun. Saya bahkan mengenal tunangan Tuan Darren. Wajahnya memang agak mirip dengan Nona." "Oh, 2,5 tahun yang lalu tunangan Mas Darren meninggal karena kecelakaan. Saat itu Mas Darren benar-benar terpukul. Bibi sangat kasihan melihat kondisi Mas Darren. Makanya Mas Darren memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk melupakan segala kenangannya. Dan Bibi sangat bersyukur karena Mas Darren yang akhirnya kembali dan bangkit dari keterpurukan. Apalagi setelah menikah dengan Nona. Untuk pertama kalinya Bibi melihat Mas Darren kembali tersenyum, Non." Syukurlah kalau begitu, Bi. Tapi sekarang Bibi malah kasihan dengan tuan muda Dev." "Loh, kenapa, Bi?"
Tuan Dev sepertinya tidak bahagia dengan pernikahannya. Loh, aduh, Nyonya Linda sudah bangun. Biromlah pun mendadak kalut saat melihat mertuanya yang sedang berjalan ke arah mereka dan terlihat menatap heran Delia yang berada di dapur. Delia? Linda tersenyum manis kepada Delia saat dia sudah menghampiri Delia di dapur dan melihat Delia yang sedang memasak nasi goreng. Ada Biromlah yang akan menyiapkan sarapan untuk kita. Kamu tidak perlu repot-repot memasak. Saya sudah melarang, Nyonya. Tapi Nona Delia tetap bersikeras untuk masak sendiri. Tidak apa-apa, Mi. Aku sudah biasa memasak sarapan untuk Mas Darren. Oh ya? Apa selama tinggal bersama Darren kamu yang selalu memasak untuknya? Iya, Mi. Mas Darren kebetulan juga suka masakanku. Oh. Linda memangutkan kepalanya seolah merasa semakin menyukai Delia. Bahkan dia sempat membandingkannya dengan Lena. Namun dia juga tidak pernah menyalahkan Lena karena memang sudah ada Biromlah yang akan mengurus makanan mereka. Namun Linda hanya sedikit merasa bangga melihat keteladanan Delia mengurus suaminya. Meskipun tentu dia bisa saja membiarkan pembantu mereka untuk menyiapkan makanan untuk mereka, bukan? Mami mau juga? Tawar Delia membuyarkan lamunan mertuanya. Boleh. Dengan begini kan nasi sisa tidak akan terbuang sia-sia. Sambung Delia kemudian hingga membuat Linda sadar jika Delia mungkin memang berasal dari keluarga yang sederhana. Namun untuk pertama kalinya Linda merasa tak masalah akan hal itu. Hingga tak lama kemudian masakan yang Delia masak pun kini sudah tersaji di meja makan. Oh, ternyata kamu di sini. Darren pun turun dari lantai atas melihat istrinya yang sedang membantu Biromlah menyiapkan makanan. Kamu tak perlu melakukan ini, Delia. Ada Bibi kan? Mami juga mengatakan seperti itu kepada Delia. Tapi Delia tetap ingin masak untuk kita. Aku sudah terbiasa, Mas. Lagi pula hanya masak kok. Terima kasih. Kamu juga duduk. Darren pun menarik tangan istrinya agar duduk di sampingnya. Iya. Lena di mana? Tanya Linda saat melihat Lena yang belum menampakkan diri. Mungkin belum bangun. Dev menjawab sambil memutar bola mata dengan malas. Kok mungkin? Kamu tidur di ruangan kerjamu lagi, Dev? Kesal Linda kemudian, hingga membuat Delia turut melihat Dev yang memasang wajah santai. Hingga membuat Delia teringat pada ucapan Biromlah yang mengatakan jika selama ini Dev tidak pernah mencintai istrinya. Aku ketiduran saat mengurus beberapa dokumen di ruang kerjaku, Mi. Astaga kamu, Dev. Mami lihat akhir-akhir ini kamu sering tidur di ruang kerja. Kasihan Lena. Ya mau bagaimana lagi? Aku sibuk jika harus mengurus perusahaan sendiri, Mi. Kak Darren harus membantuku mengurus perusahaan lah. Dev pun menatap Darren. Aku ingin menyelesaikan proyek Papa, Dev. Apa itu berarti kamu akan kembali ke kota? Kota XXX apa itu? Ya, kota singkatan gak tau lah. Tanya Linda dengan mimik wajah yang sudah berubah, hingga membuat Dev seketika melirik tajam ke arah sang kakak. Entah kenapa dia sangat tidak rela jika harus membiarkan kakaknya kembali pergi yang tentunya akan membawa Delia dan anaknya Daniel bersama mereka. Iya, Mi. Mami tidak setuju. Mami ingin kamu dan Dev tinggal bersama Mami, Darren. Tidak bisa seperti itu, Mi. Sekarang aku sudah menikah dan punya keluarga sendiri. Mami harus paham kondisiku. Aku juga sudah menikah, Kak. Tegas Dev sambil menatap kesal Darren. Apa kalian tidak menyayangi Mami? Mami hanya mempunyai kalian dalam hidup Mami. Mami hanya ingin tinggal bersama anak cucu dan menantu Mami di sisa hidup Mami. Kini Linda semakin memasang wajah sedih yang membuat Dev dan Darren saling beradu pandang. Sementara Delia memilih untuk diam dan tidak ingin ikut campur. Pokoknya Mami tidak mau tahu. Kamu dan istrimu harus tinggal di sini, Darren. Bantu Dev mengurus perusahaan. Kecuali jika kamu membiarkan penyakit jantung Mami kembali kambuh karena terus memikirkanmu, Darren. Iya, Mi. Untuk proyekmu di kota itu, kita bisa menangani bersama-sama, Kak. Sambung Dev kemudian hingga membuat Darren mengangguk.
Selamat pagi. Sapa Lena yang akhirnya turun untuk sarapan, lalu duduk di samping suaminya. Mas, kamu tidur di ruangan kerjamu lagi? Ya. Darren akan membantu Dev untuk mengurus perusahaan, Lena. Jadi nanti Dev tidak akan sibuk lagi. Baguslah kalau begitu. Dengan begitu kamu tidak terus-menerus bergadang di ruang kerjamu. Namun Dev hanya tersenyum lalu melirik Delia yang pura-pura tidak peduli. Ini masakanmu? Tanya Darren saat melihat nasi goreng yang ada dalam mangkok besar. Iya, Mas Darren mau. Tentulah. Mami juga mau. Linda pun mengangkat piringnya hingga membuat Lena menoleh ke arah Linda dengan wajah heran. Karena ibu mertuanya yang semakin terlihat akrab dengan menantu barunya itu. Aku juga lah, tegas Dev yang ikut mengangkat piringnya, hingga membuat Lena dan juga Delia heran. Mas, kamu tidak biasa makan nasi goreng kan? Kenapa aku hanya ingin mencobanya? Tapi Mas, bagaimana jika tidak cocok di mulutmu? Iya, apalagi nasi goreng ini juga sedikit, jawab Delia yang sepertinya tidak ingin Dev memakan masakannya, hingga membuat Dev tersenyum tipis. Ya sudah, kalau begitu nasi gorengnya untuk Dev dan juga Darren sajalah. Biar Mami sarapan roti. Tapi sudah, tidak apa-apa Lena, jika memang Dev ingin mencobanya. Aku sudah sering makan nasi goreng buatan Delia. Untuk Mami dan juga Dev ajalah. Darren memilih mengalah. Dia senang jika memang Mami dan juga ibunya menyukai masakan Delia istrinya. Mami dan juga ibunya, Mami dan juga adiknya kali. Ini gimana sih? Ambilkan untukku kakak ipar. Dev semakin mengangkat piringnya tersenyum tipis penuh arti kepada Delia. Yang karena tidak ingin menimbulkan kecurigaan, Delia pun mengambilkan piring itu, lalu mengambilkan nasi goreng buatannya, lalu diberikan kepada Dev. Terima kasih. Dev kembali melebarkan senyumannya. Ini untuk Mami. Mas mau sarapan apa? Aku buatkan ya. Tidak usah Delia, kamu juga harus makan kan? Tapi jika hanya roti Kak Darren bisa sendiri. Iya Delia, kamu makan aja, sambung Linda hingga membuat Delia mengangguk. Mungkin kamu sudah terbiasa melakukan pekerjaan seperti ini karena kamu memang berasal dari keluarga yang sangat sederhana ya Delia. Di sini kamu tidak perlu melakukan hal seperti itu Delia. Apalagi dengan memasak seperti ini, karena sudah ada Birom lah yang akan mengerjakannya. Lena memang berbicara sambil tersenyum, tapi dia terdengar sedikit merendahkan Delia. Aku hanya sudah terbiasa melakukan semua ini. Apalagi Mas Darren juga sangat menyukai masakanku. Di rumah kami juga memiliki bibi, tapi Delia lah yang tetap mengurus segala kebutuhanku. Dan aku pikir itulah yang membuatku semakin cinta istriku. Ucapan yang terdengar sangat tulus itu pun membuat Delia terdiam. Dev hanya berdecak kesal. Sedangkan Delia yang hanya menganggap jika suaminya sedang berakting agar tak menimbulkan kecurigaan ibunya jika pernikahan mereka hanyalah sebuah kesepakatan pun hanya ikut tersenyum. Ya sudah, kalau begitu mari kita sarapan. Mami sudah tak sabar mencoba nasi goreng buatan Delia. Sementara Lena meskipun dia terlihat biasa saja, tapi dia sedikit menaruh kesal kepada Delia yang ia anggap sedang mencari perhatian mertua mereka. Apalagi saat melihat Dev yang menyantap nasi goreng Delia dengan sangat lahap. Bagaimana Mi? Masakan istriku? Enak kan? Enak sekali Delia. Mami suka. Puji Linda hingga membuat Delia tersenyum manis, lalu sedikit melirik Dev seolah menunggu Dev mengatakan hal yang sama. Namun jelas pria dingin itu terlihat cuek. Namun dilihat dari cara Dev menyantap makanan itu, Delia yakin pria itu juga pasti menyukai masakannya. Kenapa aku malah memikirkan Dev sih? Delia segera memalingkan wajahnya saat ia yang seolah sangat berharap mendapatkan pujian dari Dev. Lah, sama-sama ngarep nih keduanya. Setelah selesai sarapan, Dev yang harus berangkat ke kantor pun ikut mengajak Darren untuk berangkat bersamanya. Karena mulai hari ini, Dev ingin Darren mengurus perusahaan bersamanya.
Apalagi sepertinya Dev tidak suka melihat Darren yang mungkin akan menghabiskan waktu bersama Delia jika dia berada di penthouse. Sudah dulu ya Clara, Papa mau berangkat ke kantor. Lena pun meraih tubuh Clara yang berada di gendongan Dev. Di mana saat Lena mengambil alih tubuh Dev, dia pun menoleh ke arah Delia yang menggendong baby Daniel dengan Darren di sampingnya, seolah turut ingin mengatakan sang suami hingga ke pintu ke depan. Kamu tidak apa-apa, aku tinggal. Udah, anggap saja rumah sendiri. Iya mas, jangan khawatir. Ya ampun kak, kakak hanya meninggalkan istri kakak ke kantor, bukan pergi berperang. Goda Lena. Sepertinya Kak Darren tidak bisa jauh dari istrinya ya walaupun sebentar. Sambung Lena lagi hingga membuat Dev semakin menatap kesal ke arah Darren dan juga Delia. Papa berangkat dulu ya. Darren ikut mengecup pipi Daniel hingga membuat Dev ikut mendekati bayi itu dan memandangnya lirih. Sehingga Delia yang melihat Dev yang tak akan mungkin mengakui anaknya itu pun hanya bisa menatapnya dengan raut wajah kesal. Walaupun seharusnya dia juga tak harus memikirkan hal yang tak penting seperti itu, karena sekarang dia sudah menikah dengan Darren, walaupun bukanlah pernikahan yang sebenarnya. Ayo Dev. Iya. Darren dan Dev sudah berangkat. Tanya Linda mendekati kedua menantunya yang sama-sama sedang menggendong kedua bayi mereka. Sudah Mi? Daniel, jagoan Oma sudah mandi. Aduh nak, kamu taman sekali. Linda pun segera meraih tubuh Daniel, mencium dan memeluknya pelan. Hal itu membuat Lena terdiam. Jujur dia sedikit merasa sesak di dadanya, karena kini perhatian Linda kepada Clara mungkin akan berkurang setelah kehadiran cucu laki-lakinya itu. Daniel, titip mami aja Delia. Bukankah kamu harus membereskan barang-barangmu? Apa tidak apa-apa Mi? Tidak apa-apa dong Del. Malah mami senang bisa ngasuh cucu mami. Ya sudah kalau begitu aku ke atas dulu ya Mi. Oh ya Del, nanti ikut mami belanja ya. Mami ingin membelikan sesuatu untuk kamu dan juga Daniel. Udah, kamu tidak bisa menolak mami. Mami ingin membelikan sesuatu untukmu dan juga cucu mami. Sekarang lebih baik kamu beberes, lalu bersiap ikut mami belanja ya. Kamu mau ikut Len? Tanya Linda menoleh ke arah Lena yang sejak tadi hanya diam. Tidak usah Mi. Meskipun kesal dan cemburu, namun Lena tetap tersenyum manis. Ya udah, kita ke ruang keluarga saja ya, ajak Clara. Iya Mi. Lena hanya mengangguk, namun setelah kepergian Linda maksudnya, dia pun menatap punggung belakang Delia sambil menatap rasa kesal di dadanya. Kini Delia sudah kembali turun dengan penampilan cantik dan sopannya, dengan dress ringan selututnya, lalu menjepit rambut sedikit di belakang, semakin memperlihatkan jika usia Delia masih terlihat masih muda, apalagi dengan make up tipis yang menghiasi wajahnya. Sudah siap? Iya. Lena, kamu beneran tidak mau ikut? Tidak ada yang mau aku beli Mi. Mami berangkat saja dengan Delia. Ya udah kalau begitu, Oma berangkat dulu ya Clara. Linda mencium pelan pipi Clara lalu mengambil alih kereta Daniel dari tangan Delia, lalu mendorongnya ke depan di mana supir pribadi mereka sedang menunggu di sana. Aku berangkat dulu ya Mbak. Delia tersenyum pada wanita yang memang kelihatan lebih dewasa darinya itu. Lena hanya mengangguk pelan, di mana setelah Delia pergi meninggalkannya, raut wajah Lena pun berubah sinis saat melihat punggung belakang Delia. Setelah kedatangan Daniel, perhatian mami kepada Clara sedikit berkurang. Lena bergumam kesal. Ponsel yang ada di saku dressnya pun bergetar. Apa sih ini? Berhenti menggangguku. Lena pun mematikan panggilan itu dengan raut wajah yang semakin kesal. Singkatnya, Delia dan Linda pun berbelanja di mall terdekat. Bahkan Linda banyak membelikan barang, seperti pakaian, beberapa kosmetik, perhiasan, dan juga beberapa barang untuk Daniel, cucu, dan juga menantunya. Kita makan dulu ya. Iya Mi. Del, Mami penasaran bagaimana kamu bisa bertemu dengan Darren, bahkan hingga membuat Darren memutuskan untuk menikahimu. Kamu bisa ceritakan kepada Mami? Ucap Linda sambil tersenyum manis seolah-olah benar-benar penasaran.
Eh, karena seperti yang Mami tahu, Darren itu begitu mencintai tunangannya. Jadi Mami tidak habis pikir kenapa dia bisa jatuh cinta kepadamu. Bahkan hingga kami tak sengaja bertemu saat aku Mami sangat menyayangkan tindakanmu. Seharusnya kamu tidak harus mengambil jalan seperti itu. Aku tahu, Mi. Dan syukurnya Mas Darren menyelamatkanku saat itu, hingga membuat kami jatuh cinta saat itu. Delia tersenyum meskipun yang ia ceritakan adalah sebuah kebohongan. Mungkin apa yang kamu lakukan mengingatkan Darren pada mendiang tunangannya, mengingatkanmu pada pentingnya mensyukuri nikmat hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Iya, Mi. Aku juga sangat menyesalkan tindakan bodohku. Ya sudah. Ayo, mari kita pulang. Kasihan Daniel, dia harus istirahat. Iya, Mi. Linda dan Delia pun pulang ke penthouse, di mana Delia segera membawa Daniel ke dalam kamar dan membaringkannya ke atas ranjang, lalu membersihkan tubuhnya. Dan karena sudah sore, Delia pun mengganti pakaiannya dengan dress tidur dengan tali tipis yang menggantung di kedua bahunya. Dia sempat melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 6 sore. Mas Darren pulang jam berapa ya? Loh, seketika Delia terkejut saat melihat Dev yang terlihat dari balik cermin sedang berdiri di ambang pintu. Dev, keluar Dev. Apa yang kau lakukan di sini? Namun Dev hanya tersenyum miring, lalu mendekati baby Daniel yang sedang tertidur pulas di keranjang bayinya. Wajahmu, aku seperti melihat duplikat diriku sendiri pada wajah anak kita, Delia. Dev pun membelai wajah Daniel lalu tersenyum manis, seolah wajah bayi itu sangat menenangkan hatinya. Keluar Dev. Jangan gila. Darren dan Lena akan curiga jika melihatmu di kamar ini. Aku hanya ingin melihat anakku. Kau sudah melihatnya kan? Sekarang cepat keluar. Bukankah selama ini kau ingin aku membuangnya, ha? Sebaiknya jangan pernah anggap dia anakmu, dan bersikaplah seperti kau tidak mengenalku dan juga Daniel. Kau tidak akan pernah tahu apa yang aku alami, Delia. Aku tahu kamu mempertahankan bayimu. Aku merasakannya, Delia. Tetap saja, kamu tidak peduli kepadaku dan anakku kan? Lagi pula aku tidak pernah menganggapmu sebagai papa dari bayiku, Dev. Sekarang lebih baik kamu keluar. Jangan membuat masalah pada keluargamu sendiri. Lepas, Dev. Delia ingin memberontak, namun Dev segera mengunci pergerakannya hingga menutup jarak di antara mereka. Dia tetap bayiku, Delia. Tegas Dev, bahkan dia pun memegang rahang Delia agar terus menatapnya. Aku merindukan wangi tubuhmu. Dev pun berbisik ke telinga Delia dengan suara sensualnya. Aku bukan lagi simpananmu, Dev. Dev pun mengalihkan wajahnya sambil berusaha mengendalikan diri. Namun Dev malah semakin menempelkan tubuhnya pada Delia, hingga membuat Delia merasakan sebuah benda yang sudah berubah ukuran. Nah ini nih, kayak gini lagi nih. Tapi aku tidak akan pernah melupakanmu, Delia. Aku selalu ingat semua hal tentangmu. Anda sudah membuangku saat itu, dan urusan kita juga sudah selesai saat itu juga, Dev. Sekarang menjauhlah dariku, karena sekarang aku bukan lagi simpananmu, tapi kakak iparmu. Tegas Delia sambil mengangkat dagunya. Namun Dev yang terkenal dengan sikap egois dan tak suka ditantang itu pun seketika mendorong tubuhnya hingga brek. Tubuh Delia sukses mendarat di atas ranjang empuk dengan Dev yang menindihnya. Seketika Delia pun semakin melebarkan kedua matanya, apalagi saat melihat Dev yang memandangnya dengan wajah lapar. Lepaskan aku, Dev. Aku tahu, Delia. Aku tahu kamu masih memikirkanku. Aku tahu kamu menyukaiku. Aku tahu jika kau juga. Dev mulai menurunkan kepalanya pada leher jenjang Delia lalu menciuminya. Hentikan, Dev. Aku tahu jika kamu tidak akan melupakan segala permainan panas dan menyenangkan kita, ya kan?
Sensualnya bahkan kini dia turut memainkan lidahnya di leher dan bahu Delia. Dev, kenapa? Apa semua ucapanku benar? Kamu merindukan sentuhanku kan? Untuk apa? Sekarang aku sudah menikah dengan kakakmu, Dev. Aku tidak mungkin merindukan sentuhanmu di saat aku bisa melakukannya dengan Darren. Delia mengangkat rahangnya. Namun Dev yang tahu jika Darren bahkan tak pernah menyentuh Delia pun kini mencengkram bahan dress Delia. Tentu paha mulus itu sambil menyatukan hidup mereka. Kamu pikir aku tidak tahu, ha? Kedua dahi Delia mengernyit heran. Apa itu? Itu ini di sini tulisannya HMP, berarti kan gitu ya. Tapi nggak tahu lah. Namun itu tak langsung berlangsung lama karena Dev segera melumat bibirnya. Delia memalingkan wajah berusaha menghindari dari ciuman buas itu dan plak. Delia menampar wajah Dev hingga membuat Dev memalingkan wajahnya, namun dia tetap tersenyum tipis. Jangan kurang ajar, Dev, atau kau akan menyesal. Ku akan memberitahukan siapa diriku sebenarnya jika kamu terus bersikap seperti ini kepadaku. Dev pun terdiam. Kenapa? Kau takut? Kau takut istrimu akan tahu hubungan gelap kita seperti dulu, sehingga membuatmu membuangku dan bahkan memintaku untuk menggugurkan bayiku? Hah? Ini juga Delia juga aneh. Udah terdiam, malah mancing lagi. Delia juga sama somplaknya sih menurut Mas Nara ini. Delia menganggap jika perkataannya sukses membungkam mulut Dev dan mungkin akan ancamannya itu bisa membuat Dev berhenti mengganggunya. Tapi karena aku tahu saat itu aku hanyalah seorang simpanan yang sudah kau bayar, maka aku akan terus merahasiakan hal ini. Tapi berhentilah menggangguku dan jaga batasmu. Sekarang aku sudah menjadi kakak iparmu. Delia berusaha mendorong tubuh Dev, namun pria itu malah kembali menantangnya. Dev, aku akan berteriak, Dev. Berteriaklah, maka semuanya akan selesai, Delia. Kedua mata Delia melebar saat Dev yang sama sekali tidak takut pada ancamannya dan bahkan kembali menantangnya. Aku mempertahankan rumah tanggaku karena Mami dan juga Clara, anakku. Mami mempunyai riwayat penyakit jantung dan Lena akan mengancamku untuk pergi meninggalkan kami dengan membawa Clara bersamanya. Kau tidak tahu bagaimana rasanya bertahan dengan wanita yang tidak aku cintai. Hidupku terkekang, Delia. Tapi semuanya berubah setelah aku mengenalmu. Delia kembali terdiam dengan jantung yang berdetak kencang. Dev kembali mendekati wajah Delia hingga kali ini membuat Delia gugup dan tok tok tok. Delia? Kenapa dikunci? Darren terdengar mengetuk pintu kamar Delia. Dev, itu Darren. Bukankah kau ingin membongkar semuanya? Kali ini Dev lah yang terlihat menantang Delia. Jangan gila kamu, Dev. Semua keluargamu sangat memperlakukanku dengan baik. Aku tidak mungkin mengecewakan mereka. Apalagi kakakmu. Lepaskan aku, Dev. Aku akan melepaskanmu, tapi jawab ucapanku dengan jujur. Apa, Dev? Kau? Apa selama ini kamu memang mencintaiku? Jawab jujur, Delia. Kamu tidak bisa membohongiku. Delia? Iya, aku akui. Aku memang jatuh cinta kepadamu, tapi itu dulu, saat aku menjadi simpananmu. Sekarang lepaskan aku. Sekarang aku yakin jika kamu masih mencintaiku, Delia. Dev terus tersenyum puas. Tidak ada waktu membicarakan hal itu. Sekarang Darren akan masuk. Apa yang harus kita lakukan? Ajak dia keluar dapur. Aku akan keluar setelah kalian pergi. Sembunyi di balik pintu, Dev. Dengan wajah yang masih terlihat gelisah dan kalut, Delia menarik tangan Dev dan memintanya untuk bersembunyi di sana. Sementara Dev terlihat menikmati wajah kalut Delia yang menurutnya semakin cantik dan menggemaskan. Jangan bersuara.
Delia semakin terlihat menggemaskan saat dia meletakkan jari telunjuknya di depan bibirnya, mengisyaratkan Dev untuk tetap diam agar Darren tak mencurigai mereka. Dan Dev pun malah mencium jari telunjuk itu. Delia sempat terdiam, namun dia yang tak ingin membuat Darren semakin lama menunggu dirinya pun mulai bersiap membuka pintu, meskipun tindakan Dev sempat membuatnya terhenyak. Dan ceklek. Setelah menenangkan diri dan memakai kain ringan untuk menepi dress tidurnya, Delia pun membuka pintu kamarnya. Wajah yang sempat terlihat begitu gelisah itu pun tersenyum manis, menatap Darren yang mengernyitkan dahinya. Maaf mas, aku ketiduran setelah pulang belanja bersama mami. Oh, pantas saja. Tidak biasanya kamu mengunci pintu kamar? Mas sudah makan? Namun Delia segera menghadang Darren untuk masuk. Takut jika Darren akan melihat adiknya Dev yang saat ini masih bersembunyi di balik pintu kamar. Belum, aku akan mandi setelah mandi nanti. Mas, aku ingin membuat sesuatu di dapur, tapi aku ingin kamu menemaniku untuk memakannya. Kamu mau kan? Delia semakin memeluk lengan suaminya dengan manja, lalu menggiringnya keluar kamar. Meskipun heran, namun Darren terlihat bahagia saat Delia bersikap manja dan mesra kepadanya. Kasian banget ya si Darren. Oke lah kalau begitu. Darren pun mengangguk meskipun dia lelah, namun dia tidak ingin membuat istrinya kecewa. Apalagi saat ini yang ia berencana menjadikan pernikahan mereka itu nyata. Bahkan dia sangat ingin membuat Delia jatuh cinta kepadanya. Setelah berjalan menuju tangga, Delia pun membalikkan tubuhnya dan melirik ke arah Dev yang baru saja keluar dari kamar itu, hingga membuat Delia menghela nafas lega. Sedangkan Dev terlihat menatapnya tajam, apalagi saat ini Delia masih terlihat menggandeng suaminya. Refleks Delia pun melepaskan rangkulan tangannya, bukan karena takut pada tatapan tajam Dev, namun karena tidak ingin membuat Darren tak nyaman, karena untuk pertama kalinya dia bersikap seperti ini kepada Darren. Kenapa? Tidak apa-apa. Delia sedikit menjauhkan jarak mereka karena memang yang ia masih menganggap Darren asing, apalagi pernikahan mereka yang terjadi hanya sebuah kesepakatan. Dan selama ini Delia merasa bisa mengendalikan semua itu, walaupun tidak untuk Darren, yang seorang lelaki normal yang tentu sulit mengendalikan diri. Apalagi mereka hampir saja melakukan itu jika tak terhalang kontraksi secara tiba-tiba saat itu. Maaf jika aku tiba-tiba. Jangan minta maaf. Aku suka melihatmu bersikap manja kepadaku, karena itu berarti kamu tidak merasa canggung lagi kepadaku. Kita langsung ke dapur aja mas. Aku takut Daniel keburu bangun. Dengan wajah kikuknya, Delia pun berjalan mendahului Darren yang hanya bisa tersenyum tipis melihat tingkah lucu sang istri jika sedang gugup. Mas, Lena pun menegur suaminya yang saat ini berada di pinggir pagar pembatas, memperhatikan Delia dan kakaknya Darren dengan tatapan dingin. Kamu sudah pulang mas? Sejak kapan? Padahal sejak tadi aku ada di ruang depan dengan mami. Kenapa aku tidak sadar kamu sudah pulang ya? Ya mungkin kamu dan mami terlalu fokus mengobrol, makanya tidak sadar jika aku sudah pulang. Mungkin juga sih, tapi seharusnya kamu memberitahuku lah jika kamu sudah pulang mas. Mas, aku kangen. Badanku gerah, aku mau mandi, perutku juga lapar. Dev pun melepaskan pelukan istrinya. Tapi nanti malam kamu jangan lembur di ruangan kerjamu ya mas. Lena pun memanyunkan wajahnya, namun Dev tetap memasang wajah datar, lalu masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Mas Dev memang tak pernah macam-macam lagi dan langsung pulang sepulang dari kantor. Tapi kenapa sih sikapnya malah berubah semakin dingin kepadaku? Mama, Clara yang tadi tidur di kasurnya pun terbangun dengan berjalan mendekati Lena yang tersenyum manis ke arahnya. Selama ada kamu, Mama yakin Mama tidak akan pernah kehilangan papamu. Lena pun tersenyum lega sambil memeluk putri kesayangannya. Di lantai bawah, tepatnya di dapur, sambil menyangga dagunya menggunakan tangannya, Darren pun memperhatikan Delia yang sedang membuat sesuatu.
Delia yang menyadari hal itu hanya berpura-pura tidak melihat maupun menyadarinya dan fokus pada makanan yang akan dibuatnya. Mas, jika kamu mau ke kamar untuk beristirahat, silakan saja mas. Aku akan membawa sop buahnya ke atas nanti. Kenapa? Bukankah tadi kamu ingin aku menemanimu? Ucap Darren, kemudian bahkan ia pun segera memeluk Delia dari belakang sehingga membuat Delia terkejut. Mas, wajahmu lucu sekali jika sedang gugup. Mas, seseorang mungkin akan melihat kita. Ya tidak masalah, karena kita sudah menikah. Tapi mas, pernikahan kita kan hanya... Aku ingin membicarakan sesuatu nanti. Tapi kita nikmati dulu sop buah itu. Itu sangat terlihat menyegarkan. Darren pun menoleh ke arah sop buah-buahan Delia, namun dengan masih melingkarkan kedua tangannya di pinggang ramping Delia. Iya, lepaskan dulu. Loh. Deheman seseorang pun membuat Delia dan Darren menoleh ke belakang. Loh, Delia seketika terkejut saat melihat Dev yang tiba-tiba berada di dapur dan saat ini sedang menatap tajam ke arahnya dan juga Darren. Kenapa wajahmu seperti itu? Seperti sedang cemburu? Celetuk Darren hingga membuat Delia sedikit terkejut. Ini dapur, seseorang bisa melihat kalian. Ya itu karena mereka romantis mas, sambung Lena yang berada di samping Dev suaminya. Jangan samakan kakak denganmu. Kamu terlalu kaku, ucap Darren lagi, namun Dev hanya membuang muka. Mari kita nikmati sop buah sama-sama, ajak Darren setelahnya. Kita makan di sini aja lah, sambung Darren karena mereka yang masih berada di kursi yang berada di dapur kering tersebut. Kamu rajin sekali ya Delia, puji Lena. Mari mas duduk. Lena pun menarik lengan suaminya lalu duduk di sampingnya. Dengan Delia yang membawa sop buah tersebut disusul dengan Biromlah yang memberikan mangkuk kepada dua pasang suami istri itu. Dev pun duduk seperti biasa saling berhadapan dengan Delia yang memilih untuk mengabaikan tatapan tajam ke arahnya. Ini enak sayang. Puji dan panggilan sayang Darren membuat Delia sedikit terkejut. Iya kah? Terima kasih mas. Delia hanya tersenyum tipis dan brek. Setelah menghabiskan sop buah itu hingga tandas, bahkan hingga ke sisa air terakhirnya, Dev pun meletakkan mangkok sop buah itu ke atas meja dengan sedikit keras, lalu kemudian berdiri dengan wajah yang semakin terlihat kesal. Kenapa kamu memang terlihat sedang cemburu, Dev? Yang benar saja. Delia seketika tersenyum tipis, apalagi saat Dev yang pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mas, ada masalah di kantor kak? Tidak ada. Semuanya baik-baik saja kok. Mood Dev memang gampang berubah, keluh Lena yang lalu menghabiskan sop buah miliknya, lalu menyusul Dev yang mungkin ke kamar mereka. Sementara Darren di kamar mandi untuk membersihkan diri, Delia pun membereskan beberapa barang belanjaan yang dibelikan oleh ibu mertuanya dan menantunya. Hingga kini dia pun memegang satu kotak perhiasan lalu membukanya. Wah, ini cantik sekali. Kalung. Mami yang membelikannya untukku mas. Kamu tidak akan bisa menolaknya kan? Selama ini kamu selalu melarangku untuk membelikanmu perhiasan. Aku benar-benar merasa bukan suami yang baik untukmu. Aku hanya merasa tak pantas menerima barang mewah seperti ini, mas. Apalagi pernikahan kita tidaklah seperti apa yang mereka pikirkan, dan bahkan tidak terlihat nyata dan hanya sebuah kesepakatan. Ya maka dari itu, mari jadikan pernikahan kita ini nyata, Delia. Jangan ada lagi kepura-puraan dan kesepakatan kita. Mas, aku ingin kamu benar-benar menjadi istriku. Dan aku juga ingin kamu menganggapku sebagai suamimu, Delia. Bukan orang asing lagi, sambung Darren sambil terus menatap wajah Delia. Bahkan kini dia pun mengangkat tangannya lalu membelai wajah Delia. Mas, aku... Oh maaf,
aku terlalu terbawa suasana. Seharusnya aku tunggu jawabanmu terlebih dahulu. Bukankah kita tidak saling mencintai, Mas? Bagaimana kamu bisa menganggapku bisa menjadi istrimu yang sesungguhnya? Kita. Mungkin kamu yang belum mencintaiku, Delia. Loh, mungkin itu tidak bisa dibilang cinta, Mas. Mungkin karena wajahku mengingatkanmu pada tunanganmu. Aku tahu maksudmu. Aku akan memberimu waktu, Delia. Aku akan menunggumu hingga kamu jatuh cinta kepadaku. Beristirahatlah, sudah malam. Kamu pasti lelah mengurus Daniel seharian. Darren pun bangkit lalu keluar untuk sekedar menenangkan diri. Sadar jika Delia mungkin masih belum bisa benar-benar menerima dirinya sebagai suaminya dan mencintainya. Sedangkan Delia, gadis cantik itu, hanya bisa menatap lirih Darren. Sedikit merasa bersalah karena secara tidak langsung dia sudah menyakiti perasaan Darren yang selama ini sudah menolongnya. Namun dia tidak bisa membohongi perasaannya, apalagi setelah takdir mempertemukannya kembali dengan Dev. Oh, this is so complicated. Ini sangat rumit sekali ya. Kadang aneh sih kayak gitu. Udah dikasih lelaki yang baik, menerima apa adanya, memberikan segalanya. Tapi ini si songong Delia susah banget kayaknya buat menerima si Darren. Masih terus memikirkan Dev. Apa emang kayak gitu ya semuanya? Maksudnya gak tahu, kadang bingung, logikanya gak jalan ya. Kalau sudah jatuh cinta itu kadang logika macet. Oke, kita lanjut. Maafkan aku, Mas, lirih Delia sambil menundukkan wajahnya. Keesokan paginya. Mas, kamu sudah mau berangkat, Mas? Iya, aku ingin melihat proyekku yang ada di kota lain. Kamu tidak ingin sarapan dulu? Tidak usah, Delia. Aku sarapan di luar saja. Mas, semalam kamu tidur di luar? Tanya Delia dengan pelan karena semalaman dia tak melihat suaminya kembali ke kamar. Aku takut kalau aku tidak bisa mengontrol diriku jika terus melihatmu, Delia. Lagi-lagi Darren hanya bisa tersenyum tipis. Sifat Darren benar-benar terasa semakin dingin kepadanya, hingga membuat Delia semakin merasa bersalah dan bingung apa yang harus dia lakukan. Delia hanya berdiri di ambang pintu memperhatikan Darren yang sudah menjauhi kamar dan berjalan menuruni tangga. Mas, suara Lena yang terdengar sedang marah pun terdengar dari ruang kerja Dev yang terbuka yang memang berada tak jauh dari kamarnya. Delia sedikit berjalan mendekati ruang kerja tersebut dan karena penasaran, Delia pun bersembunyi di balik dinding penghalang. Aku sudah bilang kan, jika aku lembur mengerjakan beberapa dokumen yang belum selesai. Selalu itu alasanmu, Mas. Kamu sudah berjanji untuk tidur di kamar malam ini, tapi apa? Kok kembali tidur di ruang kerjamu? Jangan-jangan selama ini kamu belum berubah, Mas. Kamu masih bermain wanita di belakangku kan, Mas? Maka dari itu kamu sudah tidak memerlukan layananku lagi. Lena semakin terlihat emosi, sedangkan Delia yang mendengarnya semakin terlihat penasaran dan hanya bisa menguping pertengkaran sepasang suami istri itu. Cukup, Lena. Berhenti menuduhku. Apa yang aku lakukan selama ini tidak cukup bagimu, hah? Kamu sudah mengekang hidupku. Kamu membatasi setiap pergerakanku dan bahkan apa? Kau juga membayar seseorang untuk mengawasiku di luar kan? Kau pikir aku tidak tahu, ha? Aku bahkan tak punya waktu akan hidupku sendiri. Aku muak, Lena, aku muak. Dengan wajah yang dipenuhi oleh amarah, Dev pun menutup kembali ruang kerjanya, hingga membuat Delia yang mendengarnya semakin terdiam seolah mengerti apa yang dirasakan Dev. Lena terdengar menangis di depan ruang kerja Dev. Aku hanya tidak mau kehilanganmu, Mas. Karena aku sadar jika hingga saat ini kamu tidak pernah mencintaiku. Delia yang melihat kesedihan Lena pun ikut merasa kasihan kepadanya. Ternyata rumah tangga yang di Dev jalani benar-benar rumit. Sadar jika Dev mempertahankan rumah tangganya bersama Lena murni karena anak. Delia yang tidak ingin Lena tahu jika ia sedang menguping pun bergegas kembali ke kamarnya. Saat ini ruang makan terlihat hening karena hanya Delia.
Lena dan juga Mami Linda yang berada di ruangan tersebut. Karena Dev yang berangkat bekerja tanpa sarapan karena akibat pertengkarannya dengan Lena. "Kalian bertengkar lagi?" tanya Linda saat melihat wajah sembab Lena. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah sangka. Kok ada salah sangka lagi? Ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you.